Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi Bapak Ibu hebat dimanapun saat ini kita berada. Hari ini materi kita adalah membuat kesepakatan kelas. Jadi Bapak Ibu, hal yang paling utama dalam pembelajaran di kurikulum Merdeka adalah kesepakatan kelas. Bagaimana kita membuat kesepakatan kelas di dalam kelas-kelas kita. Yang pertama Bapak Ibu, untuk menciptakan proses belajar mengajar yang kondusif diperlukan dukungan dari seluruh pihak yang terlibat, mulai dari kepala sekolah, guru, komite sekolah, dan orang tua, siswa itu sendiri. Yang terlibat langsung dalam proses belajar mengajar adalah guru dan murid, sehingga keduanya perlu menjalin hubungan yang baik agar bermuara pada pembelajaran yang menyenangkan. Perlu ada kesepakatan antara guru dan murid, yang nantinya kesepakatan inilah yang menjadi acuan dalam penerapan disiplin saat proses belajar mengajar berlangsung. Kesulitan mengarahkan murid pada saat belajar dari rumah di masa pandemi COVID itu membuat kita untuk selalu membuat dan mengarahkan ke arah kesepakatan. Bapak Ibu, kesepakatan di sini maksudnya adalah bagaimana kita memberikan kesepakatan kepada siswa. Selama ini yang kita lakukan adalah membuat aturan sendiri tanpa melibatkan siswa. Contohnya misalnya tidak boleh bertengkar saat di kelas, selalu hadir tepat waktu pukul 7 di sekolahan, seperti itu, tanpa kita melibatkan siswa-siswa kita. Ketika kita membuat kesepakatan, yang paling utama ataupun kata kuncinya adalah kita libatkan siswa-siswa kita. Karena dengan melibatkan semua siswa-siswa kita, maka semua itu akan dapat terlaksana dengan rasa tanggung jawab oleh mereka. Bapak Ibu guru hebat, jadi kesepakatan kelas mengedepankan peran aktif siswa sebagai subjek pendidik, sehingga setiap pendapat siswa perlu dihargai lewat kesepakatan kelas. Anak-anak sekaligus belajar tentang nilai-nilai demokrasi serta pentingnya bertanggung jawab terhadap kesepakatan yang mereka buat sendiri. Jadi Bapak Ibu, kesepakatan itu merupakan hal yang paling penting karena siswa akan belajar bertanggung jawab. Kenapa? Karena kesepakatan itu dibuat dengan sendirinya oleh siswa. Bapak Ibu, izin berbagi, kesepakatan yang saya buat di kelas itu namanya kesepakatan kelas Bapak Ibu, ataupun keyakinan kelas. Di sana saya buat siswa-siswa saya itu terlibat langsung dalam proses pembuatan kesepakatan, agar mereka nanti ketika melakukan pelanggaran mungkin saya akan terus mengingatkannya. Seperti itu Bapak Ibu. Kesepakatan kelas harus memuat hal-hal penting dan dapat dibuat dalam rangka menciptakan suasana dan proses belajar mengajar yang efektif dan nyaman serta menyenangkan. Kata kuncinya Bapak Ibu, buat pembelajaran itu menjadi menyenangkan dan efektif, sehingga kesepakatan itu bisa diciptakan suasananya menjadi lebih menyenangkan buat siswa-siswa kita. Seperti itu ya Bapak Ibu. Selanjutnya, membentuk kesepakatan kelas sangatlah mudah dengan diskusi, tanya pendapat semua siswa mengenai kesepakatan kelas. Mau seperti apa kelas kita ini? Apa yang kalian harapkan? Kata kunci Bapak Ibu, ketika kita membuat kesepakatan, ubahlah kata kuncinya ketika tidak boleh ribut saat di kelas, saat guru menjelaskan. Nah, kata kuncinya ubah menjadi kalimat yang kalimat yang aktif seperti ini. Saat pembelajaran, fokus pada saat pembelajaran, seperti itu Bapak Ibu. Atau aktif dalam kegiatan. Siswa mendengarkan siswa memberikan masukan yang bermanfaat. Seperti itu Bapak Ibu. Sehingga siswa-siswa tersebut merasa didengarkan. Mereka merasa tidak bisa dimahami apa yang mereka inginkan dalam hatinya. Bapak Ibu guru hebat, melibatkan semua pihak dalam pembuatan kesepakatan kelas. Peserta didik ajak diskusi untuk membuat kesepakatan kelas. Impian setiap murid wajib kita keluarkan pendapatnya, wajib kita dengarkan, wajib mereka tulis di kertas. Biasanya Bapak Ibu saya itu menulis dalam bentuk sticky note. Jadi anak-anak itu menulis apa yang ingin disepakati di kelas. Nah, kesepakatan kelas tersebut Bapak Ibu nantinya akan menjadi keyakinan kelas. Ingin menjadi kelas yang seperti apa? Apakah berprestasi? Apakah kelas yang bersih, atau kelas yang murid-muridnya berakhlak mulia atau berkarakter, seperti itu Bapak Ibu.
Nah, yang paling utama kita tempelkan kertas-kertas tersebut di dinding kelas kita. Bisa dibuat tempel-tempel setelah mereka membuat itu kita tempelkan dan selalu kita taruh di sana biar mereka melihat, oh ini kesepakatan saya, oh ini saya harus seperti ini. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah ini Bapak Ibu contoh dari kesepakatan kelas saya di kelas 4 contohnya ya Bapak Ibu. Ini saya tempel di dinding kelas saya. Ini secara sederhana sekali Bapak Ibu saya buat. Ini waktu saya mengajar kelas 4. Kemarin waktu saya mengajar kelas 5 itu Bapak Ibu, saya dibuat seperti banner Bapak Ibu. Banner kecil yang saya tempel di dinding kelas. Tujuannya apa? Biar mereka tahu, oh ini kesepakatan kelas saya. Seperti itu Bapak Ibu. Demikian Bapak Ibu, yang paling penting dalam pembelajaran merdeka, buatlah kesepakatan. Kenapa Bapak Ibu? Kesepakatan itu merupakan kunci dari sebuah keberhasilan pembelajaran nantinya. Jadi Bapak Ibu, buatlah kesepakatan, jangan membuat aturan Bapak Ibu sendiri yang membuat. Begitupun kepala sekolah, ajak guru-guru berdiskusi, ajak bersama-sama untuk membuat kesepakatan. Bapak Ibu, saya punya pengalaman ya Bapak Ibu ya. Berbagi di sini pengalaman begitu saya membuat kesepakatan kelas. Ada siswa saya yang berkata seperti ini, kesepakatan kelasnya seperti apa? Lalu dia menulis bacaannya, boleh tidur saat di kelas. Ada seperti itu Bapak, saya jumpai anak-anak seperti itu. Bagaimana cara trik saya untuk melakukan ataupun mengarahkannya Bapak Ibu? Yang pertama adalah saya ajak anak itu, saya panggil dia berdua, saya tanya dengan dia, nak, menurut kamu kesepakatan kelas saat tidur di kelas itu baik atau tidak? Menurut kamu itu benar atau tidak? Nah, dengan sendirinya dia akan menjawab, oh emang salah ya Bu ya. Dia masih tetap membantah ataupun menggunakan argumen-argumennya. Ibu nggak apa-apa kan Bu kalau tidur di kelas, kan aku ngantuk Ibu, masa aku nggak boleh tidur kalau seandainya aku capek ataupun mau tidur? Seperti itu Bapak Ibu. Saya tidak serta-merta memarahinya, saya akan terus mengarahkannya Bapak Ibu. Saya arahkan seperti ini, nak, kira-kira menurut kamu tempat terbaik untuk tidur itu di mana? Mereka akan menjawab, oh itu Bu, di tempat tidur, di kamar saya. Terus saya menjawab, nak, ketika tempat tidur ternyaman ada di rumahmu, apakah kelas termasuk tempat ternyaman? Ya enggak Bu. Nah menurut kamu apakah pantas kamu buat itu tidur di kelas? Nggak bagus ya Bu ya, harusnya nggak seperti ini ya Bu ya. Iya sayang, harusnya seperti apa? Coba menurut kamu harus seperti apa? Ya nggak boleh tidur, selain nggak boleh tidur harus seperti apa? Ya harus belajar dengan benar. Oke, jadi menurut kamu kata kuncinya tersebut diganti dengan apa? Saya harus aktif belajar di kelas. Nah luar biasa, hebat nak, seperti itu yang paling bagus. Nah seperti itu Bapak Ibu percakapan saya sama anak saya waktu itu ketika saya menghadapi kendala anak-anak yang sukanya ngeyel Bapak Ibu. Dalam bahasa Jawanya itu dablek gitu, maksudnya dia sebenarnya anak itu cerdas kalau menurut pandangan saya Bapak Ibu, karena dia punya pemikiran yang luar biasa gitu. Ketika kita tidak mengarahkannya dengan baik, ketika tidak melakukan rambu-rambu yang baik, maka anak-anak tersebut akan menjadi salah jalan. Demikian Bapak Ibu, jangan lupa buat kesepakatan kelasnya di kelas-kelas Bapak Ibu. Karena apa? Karena kesepakatan kelas itu penting untuk siswa belajar bertanggung jawab. Salam dan bahagia Bapak Guru hebat dimanapun berada. Mudah-mudahan bisa menerapkan kesepakatan kelas di kelasnya masing-masing. Mohon maaf Bapak Ibu jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya hanya berbagi sedikit yang saya dapat. Mudah-mudahan kita bertemu kembali di lain pertemuan berikutnya. Saya selalu berdoa mudah-mudahan Bapak Ibu guru selalu sehat. Yang paling penting Bapak Ibu siap menerapkan kesepakatan kelas di kelasnya. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.